Pencurian sepeda motor terjadi di sebuah indekos Jalan Kemakmuran 3 Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Pemilik indekos, Cynthia, mengatakan pencurian itu melibatkan dua pelaku dengan membawa senjata tajam berjenis pisau dan senjata api. Peristiwa itu bermula pada Senin 29 Juli 2024 ketika suasana lokasi kejadian tengah sepi. Pelaku yang berjumlah 2 orang terlebih dahulu datang menggunakan satu sepeda motor berjenis Matic dengan merek Honda Beat berwarna biru hitam berboncengan dari arah stasiun Bekasi menuju lokasi kejadian. Tidak langsung melakukan aksinya, para pelaku justru melintas lebih dari satu kali di lokasi kejadian diduga guna memantau situasi. Setelah menilai situasi kejadian sepi persis di depan indekos, kedua pelaku lebih dulu mencoba membobol garasi indekos, hanya saja belum berhasil. Akhirnya, kedua pelaku ke depan kos lagi dan langsung menghancurkan gembok pagar indekos, diduga menggunakan cairan air keras. Setelah itu langsung mencuri motor. Saat para pelaku mencoba merusak gembok pagar, rupanya tetangga indekos sempat melihat dan mencurigai gerak-geriknya. Tapi warga belum mencoba memergoki lantaran tidak melihat bukti secara pasti. Namun, warga kemudian keluar melihat memastikan ternyata itu benar maling, dan posisi maling itu lagi mengeluarkan motor dari kos-kosan. Setelah itu, sang tetangga yang melihat langsung teriak, "Maling, maling!" Sang maling yang berhasil membawa satu sepeda motor curian itu panik dan langsung tancap untuk melarikan diri ke arah Rumah Sakit Hermina, Kota Bekasi. Tapi ketika mencoba melarikan diri, satu pelaku yang membawa motor curian justru bertabrakan dengan seorang pengendara motor lain, yaitu warga sekitar. Terus karena diteriakin maling, akhirnya ia panik dan buru-buru mau kabur. Akhirnya tertabraklah motor ibu-ibu itu. Motor yang sempat dicuri sempat ditinggal sama malingnya. Warga yang melihat langsung mencoba menangkap pelaku mengingat posisi usai tabrakan kala itu tengah tersungkur. Hanya saja satu pelaku yang lain langsung menodongkan senjata api kepada warga. Hasilnya, warga pun langsung berlari ketakutan karena takut menjadi sasaran tembakan. Viral di media sosial, seorang balita perempuan berusia 2 tahun yang ditemukan tertidur ditinggal pergi ibunya di Masjid Besar Miftahul Abidin Krian, Sidoarjo pada Selasa 30 Juli. Dari informasi yang dihimpun, balita itu datang ke masjid pada Selasa malam bersama seorang wanita yang diduga ibu kandungnya yang berusia 40 tahun. Menurut pengurus besar Masjid Miftahul Abidin, Agil Supriyono, balita itu datang bersama seorang wanita yang diduga ibunya. Hal itu diketahui dari rekaman CCTV di dalam masjid. Bayi itu kemudian ditidurkan di lantai masjid. Agil yang mengetahui hal ini kemudian memberikan karpet untuk alas tidur. Namun, hingga pukul 11 malam, perempuan itu masih berada di dalam masjid bersama sang balita. Tapi selang 20 menit kemudian, anak perempuan itu ditinggal sendirian oleh sang ibu. Agil sempat mencari perempuan itu di sekitar masjid namun tak menemukannya. Agil kemudian mengecek rekaman CCTV dan terlihat jika wanita itu keluar lewat pintu belakang masjid sambil membawa pakaian. Agil sempat menduga wanita itu adalah warga yang tinggal di belakang masjid. Namun setelah ditunggu beberapa lama, wanita itu tak pernah muncul lagi, sehingga Agil pun melaporkan hal ini ke pengurus RW setempat lalu diteruskan ke Polsek Krian. Kapolsek Krian, Kompol Jaki Julkornain kepada media mengakui ada kejadian balita yang ditinggal sendirian di Masjid Miftahul Abidin Krian. Akhirnya pada Rabu 31 Juli 2024 malam, balita itu akhirnya dijemput sang nenek yang berasal dari Kediri. Setelah sebelumnya balita itu sempat diamankan dan dirawat sementara oleh penjaga warung depan Masjid Miftahul Abidin. Sosok sang ibu yang diduga meninggalkan anaknya di masjid itu ternyata sebelumnya pernah diamankan di Bangil. Sosok ibu itu kabur duluan saat akan dipertemukan dengan pihak yang diduga keluarga. Sebuah momen kocak terjadi saat tim reserse menangkap seorang terduga pelaku kriminal yang ternyata BAB di celananya. Banyak hal tak terduga bisa terjadi saat manusia merasa kelewat gugup dan takut. Tampaknya itu pula yang menjadi alasan seorang pelaku kriminal sampai BAB sembarangan setelah ditangkap polisi. Pria itu bernama Mesa. Ia dibawa personel Resmo Polres Wajo, Sulawesi Selatan menggunakan mobil. Mesa adalah pelaku pencurian handphone
Ia mencuri handphone milik pegawai puskesmas yang tengah beristirahat. Saat dibawa ke posko Resmo Polres Wajo, salah satu anggota merasakan adanya bau yang tak sedap dari pelaku. Ternyata pelaku BAB di celana. Anggota tersebut yang duduk di sebelah pelaku pun menutup hidung dengan bajunya. Aksi tak terduga ini membuat seluruh tim reserse tertawa ngakak. Saking tidak nyamannya, beberapa anggota tim terpaksa membuka jendela mobil untuk mengurangi aroma tak sedap yang menyebar. Seorang pelaku haji umroh di Kudus, Jawa Tengah mengacungkan jempol sambil berjoget di depan para korban setelah ia divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Kudus. Aksinya itu viral di media sosial dan mendapat kecaman netizen. Pemilik Biro Umroh Goldie Bizalmina Juhailaila Nova divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam kasus penggelapan dana umroh yang menyebabkan ratusan jamaah gagal ke Tanah Suci. Usai menjalani sidang pada Senin 29 Juli, terdakwa yang diborgol itu terekam sedang berjalan sambil mengacungkan 2 jempol tangan lalu menggoyangkannya. Videonya pun beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat pada Selasa 30 Juli, tingkah terdakwa itu membuat geram sebagian korban. Beberapa calon jemaah umroh yang gagal berangkat itu pun sontak meneriaki terdakwa maling. Beberapa korban juga meminta agar uang mereka dikembalikan. Salah satu korban gagal umroh yaitu Amalia Nugraini menilai ulah terdakwa dalam video itu menunjukkan bahwa terdakwa memang tidak punya itikat baik. Kemarin yang tidak habis pikir, kan terakhir saya kira mau minta maaf kepada jemaah. Dari pertama sampai sekarang, kata-kata maaf kepada jemaah tidak ada. Malah kemarin kayak gitu, joget-joget senang, mikir dia menang karena punya uang kayak seperti itu. Itu yang membuat saya kecewa, ucap Amalia. Amalia juga mengaku kecewa lantaran terdakwa hanya divonis 3 tahun penjara. Saya lemas karena itu kemarin sidang beberapa bulan terakhir. Diberitakan sebelumnya, Juhailaila Nova, bos Biro Umrah Goldie Bizalmina yang menjadi tersangka kasus penipuan dan penggelapan dana jemaah umroh, berjanji mengembalikan semua uang korban. Ia juga mengakui jika ada uang jemaah yang dipakai untuk keperluan pribadi. Pengakuannya itu disampaikan Laila saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Kudus pada Rabu 6 Maret 2024 lalu. Saat itu Laila mengenakan pakaian tahanan dengan tangan diborgol dan memakai penutup muka. Dalam jumpa pers itu Laila mengungkapkan dirinya berjanji akan mengembalikan seluruh uang jemaah yang jumlahnya 4,9 miliar. Uang itu rencananya akan dipakai memberangkatkan umroh pada 18 Februari 2024. Akan saya kembalikan semuanya. Uangnya ada di tiket dan di hotel, dan ada yang beberapa yang belum dibayarkan sudah saya pakai. Nanti akan saya bayar pakai aset, insya Allah cukup, kata Laila saat itu di Mapolres Kudus pada Rabu 6 Maret 2024 lalu.